Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas, saya Barijkulo. Saya sekarang kelas 12 TKJB di SMKN 4 Padalarang. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama 2,5 tahun belajar di SMKN 4 Padalarang mengambil jurusan Teknik Komputer Jaringan. Pada saat ini saya akan menjelaskan pengenalan perangkat keras dan lunak pada jaringan. Setelah merakit komputer dan menginstal sistem operasi, saya juga mempelajari salah satu aspek penting dalam dunia teknologi, yaitu jaringan komputer. Jaringan menjadi tulang punggung dalam komunikasi digital modern, dan untuk memahaminya saya mulai dengan mengenal perangkat keras dan lunak yang digunakan. Pertama, saya mengenali berbagai perangkat keras. Yang paling dasar dan sering digunakan adalah kabel UTP, singkatan dari Universal Tungsten Pair. Kabel ini berisi 8 kabel kecil berwarna yang dipelintir berpasangan untuk mengurangi gangguan sinyal. Kabel UTP biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer ke switch atau router. Di ujung kabel UTP terdapat konektor yang disebut RJ45. RJ45 adalah konektor standar yang digunakan untuk menyambungkan kabel UTP ke port jaringan. Saya juga mempelajari bagaimana cara crimping atau memasang RJ45 ke ujung kabel sesuai dengan urutan warna-warna yang benar. Selanjutnya, saya mengenali perangkat switch. Switch adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan lokal atau LAN. Switch bekerja dengan cara meneruskan data hanya dengan ke perangkat tujuan, bukan ke semua perangkat, sehingga lebih efisien dibandingkan Lalu ada router, berfungsi menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain seperti internet. Router juga memiliki fitur mengatur pembagian IP address, mengelola lalu lintas data, dan menjaga keamanan jaringan. Banyak router rumahan saat ini sudah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi. Selain itu, saya juga mengenal modem yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet. Modem mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk dikirimkan melalui kabel telepon atau fiber optik, lalu mengubahnya kembali ke bentuk digital. Perangkat berikutnya adalah access point yang digunakan perangkat wireless seperti laptop dan smartphone terhubung ke jaringan. Access point biasanya digunakan di area yang luas atau gedung bertingkat untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi. Setelah mengenal perangkat keras, saya juga mempelajari beberapa software jaringan. Salah satu yang paling populer adalah Wireshark. Wireshark adalah software open source untuk menganalisis lalu lintas data dalam jaringan. Dengan Wireshark, saya melihat paket data yang lewat di jaringan lengkap dengan informasi penelitian penerima, protokol yang digunakan, dan isi data dalam bentuk biner atau heksadesimal. Software ini sangat bermanfaat untuk troubleshooting atau memahami cara kerja jaringan secara lebih mendalam. Software lainnya, yaitu Cisco Packet Tracer. Ini adalah simulator jaringan yang dikembangkan oleh Cisco, digunakan untuk belajar membangun dan mengkonfigurasi jaringan secara virtual. Dengan Packet Tracer, saya mendapatkan switch, router, komputer, dan kabel, lalu mensimulasikannya bagaimana data dikirim dari perangkat satu ke perangkat lain. Ini sangat membantu untuk latihan sebelum menerapkan di jaringan nyata atau perangkat real. Melalui pengenalan perangkat keras dan lunak ini, saya mulai memahami bagaimana sebuah jaringan dibangun, data ditransmisikan, dan bagaimana cara memecahkan masalah jika terjadi gangguan. Pengetahuan ini menjadi bekal penting terutama jika ingin terjun ke dunia IT support, sistem administrator, atau bahkan menjadi network engineer. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.